Nah, gitu. Berarti santri ku cita-citane santri kok cita-citane jadi pejabat. Santri kok cita-citane jadi pengusaha sugih. Jadi kiai ini para pengusaha. Jadi ora perlu repot-repot kerja. Nah, butuh asal ngomong iki pecong iki pesantrenku butuh ngene. Ha, bisa nih karo pengusaha dhewe. Lah wong khalifah iku pemimpin kok milih jadi bendahara. Pengusaha kan bendahara. Iya toh? Engko urusan nganu apa sih jabatan sing pelaksana kuwi kan perlengkapan. Wong khalifah kok milih jadi perlengkapan. Ya ono sing ngono, bener ono sing ngono. Nah, tapi sampean paling ora kudu ono sing duwe mental temenanan milih. Aku pengen jadi tokoh hebat. Ya toh, sekaliber ulama-ulama zaman dulu. Wes ora suwe-suwe ora adu-adu ditiru wae lah. Misalnya Mbah Maimun, Zubair, Al-Maghfur lah. Mbah Abdul Rahim. Pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha yaudah sowan. Akhirnya meskipun beliau tidak harus ikut rapat di pemerintahan, kebijakan-kebijakan pemerintahan bisa turut dipengaruhi oleh para ulama. Nah kan gitu toh kerja ulama. Nah, tugas keulamaan jenengan-jenengan ini sungguh luar biasa. Tapi yang seperti itu butuh kemampuan ekstra. Lah nek jenengan-jenengan seperti ini mau mengandalkan basis ilmu husuli saja. Ilmu husuli itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang dihasilkan melalui proses membaca buku, membaca kitab segala macam, butuh banyak waktu. Butuh banyak waktu. Bukan berarti itu tidak penting, penting. Tapi jenengan harus menguasai metodologi membaca yang cepat. Sehingga Anda bisa membaca banyak ilmu, memahami banyak ilmu, tapi gak butuh waktu suwe-suwe. Watulu zamani, nasihatnya Imam Syafi'i itu, panjangnya waktu belajar itu bukan berarti belajar satu bidang ilmu dalam waktu yang panjang, itu namanya santri bodoh. Jadi belajar banyak ilmu dalam waktu yang panjang. Maka ulama-ulama kita dulu itu memiliki ciri khas mausu'i, ilmunya itu ilmu ensiklopedik. Mausu'i bukan hanya menguasai satu bidang ilmu, tapi banyak bidang ilmu dikuasai. Meskipun tetap ada spesifikasi, ada khususiyah yang dipegang. Nah, dengan begitulah maka peradaban rahmani, peradaban yang damai, yang maju, yang makmur, jiwa dan raga, dohiran wa batinan, duniawi akhiratnya ya makmur, maju, fit dunia hasanah fil akhirati hasanah, bisa dikembangkan. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya pertama adalah menajamkan kemampuan iqra. Ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, iku ora kok dikon fa'lam annahu la ilaha illallah, ndak. Bukan urusan ketauhidan dulu, apalagi urusan dakwah rekan-rekan. Bukan urusan pengembangan ekonomi dan sebagainya, ndak. Tapi lebih pada pengembangan ilmu dulu. Iqra, wacanen. Maca ya kue. Yang dibaca apa? Maf'ul bih-nya kan tidak disebutkan. Artinya ya seluruh realitas ini baca. Seluruh kasunyatan, seluruh kenyataan ini baca. Nah kalau kita coba buat kategori, minimal ada 3 kitab yang harus kita baca, yaitu kitab suci, ya kita baca. Kemudian kitab diri, kitab hati mesti kita baca. Dasarnya apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada ayat-ayat Allah yang telah ditanamkan di dalam diri kita. Ayat-ayat itu berarti perlu kita baca. Kemudian ada kitab yang tergelar ini, kitab kehidupan, kitab kesemestaan. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ya, sanurhim ayatina fil afaq. Itu ayat-ayat Allah. Ini mesti dibaca. Yang mampu membaca itu kaum santri. Nanti tolong diingatkan kalau sudah habis waktunya. Sudah habis. Okay. Ayat-ayat yang ada ini perlu dibaca. Kalau kita tidak mampu membaca ayat-ayat kehidupan, tidak mau membaca kitab diri, bagaimana kita akan benar-benar mampu membaca kitab suci? Wong kitab suci itu adalah clue-clue atau kunci-kunci dasar untuk memahami kehidupan realitas ini. Dan pengalaman akan realitas jadi dipahami. Fiqhul waqi'nya lemah, tasawurnya lemah, fiqhul waqi'nya lemah. Mau menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren ya lemah. Tidak ketemu, tidak nyambung antara ilmu yang dipelajari di pesantren dengan realitas yang dihadapi di masyarakat. Ora ketemu, ora iso ngencakno. Karena cara membaca realitasnya lemah. Nah itu iqra. Dan membaca realitas itu tidak cukup hanya mengandalkan teori-teori pembacaan yang telah
diwariskan oleh para ilmuwan. Tidak cukup. Tidak cukup. Kita harus apa? Harus betul-betul mampu mandiri membaca dengan kemampuan kita membaca. Oke, kita menggunakan beberapa teori, silahkan. Tapi kita tidak tergantung pada teori itu. Kita harus mampu menyelam pada realitas. Dan ilmu itu dimiliki oleh kaum santri. Ya kuwi ilmu dzauk, ilmu kasyaf. Nek arep lapo-lapo aku takok. Ya toh, takok. Ora ono ilmuwan modern sing mampu takok tanah. Tanah kowe tak gawe pondok dadi gede apa gak bakale. Ora ono sing iso ilmu modern. Tapi kiai-kiai kita mampu tanah takoki. Kowe iki cocoke tak nggo ngembangno pesantren apa tak nggo ngembangno pabrik? Tanahnya jawab ngomong, nggih ngembangke pesantren mawon sebab sejarah kula leluhur kula niku ngenten. Wah, dia kan punya sejarah genetik lahan itu tanah. Punya pengalaman hidupnya sendiri. Nek ditakoki, ndek jawab ngono berarti senenge nek dienggo ngembangno pesantren. Dicublek ana koten pesantren gede. Ora ana sains dan teknologi modern yang mampu untuk apa mencapai kemampuan ilmu seperti itu. Sing duwe sapa pesantren. Jenengan nek pesantren sinaune kok men fikih tok. Ujeh fikih sing model rodok kaku-kaku ngono kuwi ya ora patek beda engko. Ora patek beda karo sing kaku-kaku saiki muncul. Tapi yo biasa, ora masalah. Kaku-kaku sik ya. Pokoke menang ngotot dhisik. Jadi harus yang solutif. Maka kitab suci, kitab diri dan kitab hidup, kitab kehidupan itu mesti dibaca. Nah, Iqra. Bacanya makanya dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, itu harus dengan kemampuan ilahiyah membacanya, bukan hanya mengandalkan teori-teori yang telah ada. Meskipun itu juga membantu, akan melengkapi. Lah baru allama bil qalam, allamal insana malamnya alam. Ada proses literasi di situ. Dari proses penelitian itu kita kenali. Jadi saya nganggak santri-santri ngerembuk babakan jin kok ngerembuk soal istighdam, soal jimat-jimat. Nah itu terbelakang. Santri bahas babakan jin kudune apa? Sosiologi masyarakat jin. Lah kudune ngono. Ya, antropologi masyarakat jin. Oh, jin niku ngene lho. Struktur pemerintahan jin itu begini. Ternyata di sana juga menerapkan dua partai. Oh, bla bla bla. Loh kan asik. Cerita tentang jin tapi cerita ilmiah ngono lho. Ora cerita babagan jin soal kok dikon nyolong rokok, genderuwo dikon nyolong rokok. Santri-santri sing lagi iso ngono kan ngono. Wah iki njaluk tulungane ngomong duwe kanca iki kon jeruk rokoke gak ana rokok. Lah ini kan enteng. Keilmuan dikembangkan. Nah, Allama bil qalam ini kemudian menjadi sebuah tradisi. Ketika taklim bil qalam ini telah membudaya dan mereka juga terdorong untuk melakukan penelitian. Yang penelitian itu diterapkan, dihayati, dipraktikkan dalam kehidupan, maka akan memunculkan ilmu-ilmu baru. Allamal insana malam ya'lam. Ilmu dari terapan. Nah, kita seringkali di pesantren ini jarang memperhatikan ilmu-ilmu terapan. Bahas kitabul buyuk iya. Cuman misalnya ngeritik koperasi iya. Tapi untuk menghadirkan satu manajemen alternatif, bagaimana mengelola koperasi bener-bener ngikuti fikih pesantren kaya apa lah kan kudu ana solusine. Ora mung iso ngritik tok. Kita belajar fikih itu kelemahan kita apa kan mau ndudingi wong tok. Kowe salah, kowe bener. Nek wis salah meh mbok lapakno. Nek wis bener piye? Ya nek salah kuwi dandanono. Dandanine piye ora mau ngono ku salah kudune nek gak. Berikan alternatif. Konsep manajemennya seperti apa? Yang ironis itu contoh perkembangan lembaga keuangan yang meskipun disebut keuangan syariah di Indonesia kasih kalah jauh dengan yang dikembangkan di Inggris. Ya, Islamic banking itu yang dikembangkan di Inggris lebih syariah daripada yang banyak berkembang di Indonesia. Loh kita kan malu. Wong kita ini generasi penerus leluhur para ulama dulu yang cerdas-cerdas. Awake dhewe kok dan itu peluang, itu ranah. Jenengan sekali misalnya bikin satu penelitian disertasi dan praktek di lapangan sampai mampu mengembangkan sistem koperasi tertentu, sistem lembaga keuangan tertentu yang betul-betul nek cara jenengan nyocoki konsep kitab jenengan. Tapi ada alternatifnya, ada jalan keluarnya, ada manajemennya yang jelas. Tatanannya ini sangat menarik. Maka jenengan akan menjadi tokoh. Jadi untuk menjadi tokoh untuk bisa menyumbangkan sesuatu yang berharga tidak harus banyak-banyak. Satu hal, satu terobosan, satu inovasi tekuni dan temukan hal-hal baru yang utuh dan lengkap bisa dipraktekkan.
maka Anda akan dibutuhkan oleh banyak orang. Tapi orang mau ngomong-ngomong toh, orang mau teori toh, iki halal iki bener nek madzhab iki ini mau iso cerita madzhab. Tapi piye solusine? Nah, ilmu-ilmu terapan ini penting. Karena yang akan memberikan kita tambahan ilmu itu ya terapan itu. Alamal insana malam ya'lam ketika dikaitkan dengan isyarat ayat ittaqullaha yu'allimukumullah. Bertakwalah, laksanakan, lakukan ilmu itu, lakukan penelitian, lakukan uji coba terus-menerus sehingga Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Nah, ittaqullaha yu'allimukumullah.